kemarin sudah langsung ditelepon oleh Epurus. Nah, coba ceritakan dulu kronologinya. Mungkin Epurus sudah tahu, tapi akan mengklopkan. Oke, ya, saya mengatakan maaf Epurus, seandainya yang saya lakukan salah. Oh, enggak, yang kamu lakukan pun tidak salah. Kamu telah melakukan amanah kependetaan HKBP. Ya, terima kasih buat semua. Ya, saya Pendeta Lundu HM Simanjuntak. Saya alumni Fakultas Teologi Duta Wacana Jogja tahun 92. Kemudian saya ambil S2 juga di UKDW Jogja, dan kemudian saya ambil S3 di STT Cipanas. Saya sudah pendeta 30 tahun. Nanti September ini 30 tahun. Nah, jadi peristiwa itu tepatnya hari Jumat, ya tanggal 30, kurang lebih pukul 14.30 di rumah duka Adian Nasonang, ya Jalan Mustika Sari, Bekasi. Ya. Tapi pertama saya mau katakan begini, Epurus sudah memesan kepada saya bahwa apa yang saya lakukan itu adalah benar. Ya, jadi Anda usah takut, tetap aja melayani dengan baik, tetapi saya pesankan kepada Anda, jangan kirim, di-share kemanapun, ya, bentuk-bentuk video untuk klarifikasi. Karena semua bentuk klarifikasi apapun, pasti orang nanti akan bikin tanggapan lain-lain. Nanti mungkin akan yang mengatakan HKBP sudah ketakutan, sehingga harus klarifikasi dan segala macam. Jadi seperti yang tadi ada di WhatsApp itu Pak Wo, ada kan wartawan mewawancarai Epurus. Nah, jadi hasil wawancara itu aja yang disampaikan. Begitu juga nanti kita. Jadi seperti ini. Biasalah kalau di HKBP, ya, orang diberikan kesempatan jemaat itu melakukan adat sepuas-puasnya. Kan begitu. Mau menari, manortor, silakan sepuas-puasnya. Kebetulan ibu yang meninggal itu umur 63, punya anak 2, putra 2, putri 1, sudah berkeluarga semua, dan semua sudah memberikan cucu. Jadi dalam konteks Batak, nah, itu sudah sahur matua dan layak untuk dibuat acara yang semeriah mungkin. Nah, itu sudah diberikan kebebasan kepada mereka untuk melakukan sepuas-puasnya. Nah, tapi dalam konteks gereja HKBP, jadi saya tetap menyampaikan dalam konteks gereja HKBP, sehingga kita tidak perlu berdebat di gereja kami bisa Pak, gereja kami enggak. Nah, saya bicara HKBP. Nah, jadi setelah semua acara adat selesai, nah sebenarnya Kamis malam kami sudah buat acara juga, acara melayat jemaat, dan dari situ kami dapat kabar bahwa acara besok akan diserahkan ke gereja itu pukul 14. Nah, saya pukul 13 sudah ada di lokasi. Ya, nah, kemudian acaranya baru diserahkan 14.30. Nah, itu protokol mengatakan kami serahkan kepada gereja HKBP Bojong Menteng. Maka kami pun merapat. Tentu adalah sebuah kebiasaan dan keharusan bagi pendeta HKBP setiap akan memimpin ibadah pemberangkatan jenazah atau bahasa umumnya ibadah penutupan peti, pasti pendeta HKBP akan memeriksa peti jenazah. Itu sudah hukum yang umum itu. Pendeta akan memeriksa isi dari peti jenazah. Nah, saya melihat ada rokok, ada Alkitab, ada sepatu, ada pakaian, ada tas. Nah, sangat banyak. Nah, jadi karena pendeta HKBP itu ada pijakannya ini dia. Ya, ada EPP, ada konvensi namanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dan ini juga tentu berangkatnya dari Alkitab juga. Nah, di sini semua diterangkan Alkitab tidak boleh dimasukkan dan hal-hal lain yang itu bertentangan dengan iman Kristen. Nah, jadi saya ambil rokok, saya ambil Alkitab. Kemudian saya khotbah. Artinya sudah ibadah dimulai, ya, kemudian sudah bernyanyi, kemudian khotbah. Dalam khotbah saya mengatakan bahwa
ini Bapak Ibu sebenarnya sudah menunjukkan ya aliran satu dalam konteks HKBP, karena ada rokok, ada Alkitab, ada tas, ada sepatu. Nah, saya perlu ingatkan bahwa Alkitab juga mengatakan tidak ada lagi hubungan orang mati dengan orang hidup. Ya, seperti itu. Apalah artinya Anda memberikan rokok? Kapan ibu itu akan menghisap rokok lagi? Bukankah rokok itu mending ya Anda ambil, Alkitab Anda masukkan, dia akan busuk menjadi tanah. Kapan ibu itu akan membaca Alkitab? Andaikan ibu ini waktu hidup dia tidak pernah membaca Alkitab, apalagi sudah mati. Kan? Nah, ini ada tas juga. Untuk apa tas ini? Apa ibu ini akan pergi ke mall? Kan enggak juga. Seandainya lah iblis memakai situasi ini, kemudian Anda melihat dari kejauhan ada mama bawa tas, Anda akan senang atau ketakutan? Pasti ketakutan. Iblis memanfaatkan, ya. Nah, seperti itu. Suatu ketika bisa saja saudara mendengarkan mama ini membaca Alkitab. Misalnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tengah malam terdengar seorang ibu membaca Alkitab. Anda senang atau ketakutan? Pasti ketakutan. Ih, ada mama datang baca Alkitab. Duh. Nah, karena Anda sudah memancing iblis ya memberikan Alkitab. Anda memasukkan sepatu atau sendal itu, suatu ketika bisa saja tengah malam iblis memanfaatkan itu, Anda mendengar suara sepatu ya di depan pintu tengah malam, Anda pasti akan ketakutan, mama datang. Anda karena sudah memancing iblis untuk bekerja ya lewat perilakumu. Nah, saya sudah ambil rokok, saya sudah ambil Alkitab tadi. Saya minta tas itu nanti silakan Anda ambil. Ya, itu tas lebih bagus, Anda ambil, Anda pakai. Karena kalau dimasukkan di kuburan, ibumu ini tidak akan pakai, akan busuk. Nah, silakan nanti ambil. Kalau Anda tidak mau ambil, saya akan ambil itu tas. Penting saya suruh istriku pakai itu, lumayan untuk dipakai ke gereja. Ya, saya tidak berpikir itu tas harganya berapa, ya, dan menurutku juga harga, saya pokoknya tidak tahu harga tas itu berapa, saya tidak tahu. Dan saya kalau muncul kalimat-kalimat pendeta tidak bisa mengambil tas yang mahal, ya sekiranya Tuhan mengampuni orang yang mengupload kalimat itu. Ya karena dalam pikiranku tidak ada terbersit harga tas itu berapa, tapi sayang kalau tas itu kemudian akan menjadi debu dan tanah, karena seperti itu. Nah, jadi artinya khotbahku ada panjang, tapi dalam khotbahku itu ada kalimat-kalimat itu. Nah, setelah selesai khotbah kemudian kita menyanyi. Pada saat menyanyi diberikan kesempatan kepada jemaat untuk melihat jemaat terakhir sekali. Nah, dia berputar sambil menyalam ya keluarga. Sambil berputar itu seandainya sayang tadi apa namanya videonya ya kurang baik ya. Pada saat jemaat bernyanyi, seorang majelis sebenarnya menghampiri peti itu dan mengatakan kepada keluarga, silakan ambil tasnya. Nah, silakan ambil tasnya. Tapi mereka tidak mengambilnya, dan mungkin dalam benak mereka tak mungkin juga lah pendeta mau ambil, kan begitu. Nah, padahal saya ambil itu bukan soal itu mau dipakai atau tidak, tapi tidak boleh ada barang itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya ambillah tas itu karena saya sudah harus segera untuk menutup peti. Saya akan memberkati, ya, kemudian tutup peti jenazah. Saya taruh di belakang saya kursi karena saya duduk di situ. Tapi kemudian datanglah laki muda, ya saya tidak tahu siapa itu. Ya karena jujur aja saya di gereja HKBP Bojong Menteng baru 2 tahun dan tak pernah melihat sekalipun ya semua mereka itu ada datang ke gereja HKBP Bojong Menteng. Nah jadi yang meninggal dan suaminya itu adalah anggota saya, anak-anaknya ada 3 orang, laki-laki 2, perempuan 1, dan semua sudah berkeluarga dan semua terdaftar sebagai anggota jemaat HKBP Bojong Menteng. Artinya ada 4 keluarga itu adalah terdaftar sebagai anggota jemaat HKBP Bojong Menteng di mana saya melayani. Nah, ketika tas itu saya ambil, saya letakkan di belakang saya, nah itu nampak dalam tayangan video. Nah, kemudian laki-laki muda itu mengambil tas itu, dia sambil ngomong, kita bawa semua ke kuburan. Nah, itu tidak terekam
dalam video. Semua suara yang terekam dalam video kalau pakai mic, ya, yang tanpa mic itu dia tidak terekam. Nah, tapi katanya kalau kita dengarkan dengan baik ada suara itu. Nah, kita bawa semua ke kuburan. Loh, kok malah aku ditentang ya? Kan seperti itu. Padahal aku sudah mau menutup sebenarnya. Nah, makanya muncul kalimat saya dengan menunjuk tas itu. Saya tidak mau lihat ada tas itu nanti di kuburan. Karena mereka sudah mengatakan kita bawa ke kuburan. Nah, sambil ngambil tas itu, waktu saya letakkan di kursi. Ya, saya tidak mau lihat ada tas itu ada di kuburan. Kalau nanti Anda bawa ke kuburan, saya tidak akan mau menguburkannya. Tentu dalam pikiran saya rokok dan Alkitab itu juga pasti akan dimasukkan dalam Alkitab, ke dalam tas itu. Nah, tapi setelah saya mengatakan itu, sebenarnya saya ingin menutup peti jenazah. Tapi ketika saya mau menutup peti jenazah, dihalangin oleh si bapak, suami dari almarhum. Dan kemudian dengan cara memaksa dia mengambil mic. Saya sebenarnya berusaha untuk tidak, karena saya melanjutkan dan menutup. Tapi karena bapak itu dengan paksa dia harus mau bicara, daripada ribut, saya pikir ya sudah silakan. Maka yang bicara bapak itu ada suami almarhum, ya Bapak Panggabean. Nah, dia mengatakan sesuatu bahwa ini adalah pesan almarhum ketika dia masih hidup dengan rokok dan segala. Wah, itu semakin bertentang lagi. Nah, sebab kita itu hanya melakukan pesan Tuhan, tidak melakukan pesan orang mati, kan begitu. Nah, pesan Tuhan itu harus lebih tinggi. Nah, dengan bapak itu ngomong begitu, wah ini udah kacau ini. Kalau gitu, aku hands up, aku mengalah kan gitu. Daripada saya dipaksa harus menguburkan dengan ada benda-benda tadi, sepatu, rokok, kemudian Alkitab dan tas, ya saya mending hands up aja. Saya juga kan ya takut ditegur oleh pimpinan HKBP, sebab di situ banyak jemaat HKBP juga. Nah, bisa saja saya dilaporkan ternyata pendeta dia kalah. Nah, oke, saya hands up. Saya tidak mau mengubur, silakan Anda kubur. Nah, saya pergi, kita pulang. Kemudian ada seorang bapak menghadiri saya karena suasananya sudah mencekam. Tapi waktu saya bilang saya pulang, kemudian si bapak itu, yang suami dari almarhum, kita mau keras-kerasan ya, katanya. Wah, ini kok mau ngajak berantem begitu kan. Saya bilang, saya pendeta. Kenapa rupanya kalau pendeta? Saya anaknya. Memang ada apa dengan pendeta? Wih, ini kok selama hidup jadi pendeta, gue baru ini ngadapin jemaat kayak gini kan gitu. Dan saya tidak kenal itu siapa gitu loh. Dan apa pekerjaannya saya tidak kenal. Nah, tapi dia akan berusaha untuk membuat kasar terhadap saya. Kalau Bapak Ibu lihat di video itu kan banyak bapak-bapak itu melerai dia, menghalang-halangi dia karena dia mau akan kejar saya, kan begitu. Tapi saat bersamaan seorang bapak menghampiriku, Pak, ini suasananya sudah tidak baik. Ya, ini keluarga memang keterlaluan kasar sama pendeta. Bapak silakan agak menjauh, tapi minta tolong Bapak jangan buka jubah. Bapak mesti yang menguburkan ini. Oh ya, saya tetap rindu untuk menguburkan ini. Saya tidak akan tinggalkan. Tolong disampaikan pelan-pelan bahwa itu barang tidak boleh masuk ke dalam. Ya, tidak usah dibawa kuburannya. Silakan. Saya tunggu. Nah, saya tunggu. Nah, saya bergeser dari peti jenazah itu 10 meter. Saya masih tetap pakai jubah, penatua juga pakai jubah, dan saya tetap berkeinginan untuk menutup peti jenazah, ya, dengan harapan bahwa pihak keluarga itu bisa melakukan pendekatan kepada pihak keluarga agar mengikuti aturan gereja, bukan mengikuti ya aturan manusia, istri yang berpesan itu. Nah, jadi datang lagi pada saya Marga Panggabean, dia mengaku Pak Panggabean, saya tidak kenal. Pak Pendeta, tolong sabar, saya akan ke dalam lagi. Ya, sedang melakukan negosiasi supaya pihak keluarga mau mengikuti aturan gereja.